Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Mungkin hari ini masih hari libur ya, masih hari libur teman-teman setelah UTS ya, libur pasca UTS. Jadi apresiasi buat teman-teman yang udah bersedia ikut bonus kelas pada Sabtu ya, pada hari Sabtu kali ini, meskipun vibe-nya masih libur ya, masih libur gitu ya, tapi teman-teman udah semangat gitu ya, apresiasi yang luar biasa dari kakak kepada teman-teman yang sudah bersedia ikut bonus kelas, meskipun hari ini harusnya libur gitu ya, harusnya adalah waktu libur gitu. Oke, di bonus kelas pada hari ini gitu ya teman-teman, kita akan membahas mungkin materi-materi awal ya, materi-materi awal berkaitan dengan akuntansi perpajakan untuk persiapan UAS gitu ya. Di materi UAS kita tidak akan membahas lagi jurnal, kita tidak akan membahas lagi rekonsiliasi gitu ya. Kita akan membahas detail masing-masing item yang ada di neraca gitu ya. Mulai dari persediaan, aktiva tetap gitu. Kemudian isu-isu yang lain berkaitan dengan akuntansi perpajakan seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, dan sebagainya. Leasing juga kita akan bahas di materi akper untuk UAS ini gitu ya. Kemudian jasa konstruksi itu juga akan kita bahas gitu ya. Cuman kita akan untuk hari ini, untuk bonus kelas hari ini kita akan bahas materi awal dulu berkaitan dengan inventory atau persediaan gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya teman-teman, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini gitu ya bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menunjang teman-teman, bisa membantu teman-teman di UAS nanti gitu. Oke. Izin ya teman-teman, di sini ada yang menggunakan laptop nggak? Ini tiba-tiba lagi mati nih. Ada yang teman-teman yang menggunakan laptop, ini kakak mau kirimin filenya. Soalnya seringnya kalau siang mati listriknya. Ada yang menggunakan laptop, silakan teman-teman. Kalau ada boleh untuk share screen, ntar kakak kirim ya. Ada yang menggunakan laptop nggak? Bisa minta tolong. Halo, teman-teman ada di sini yang menggunakan laptop, bisa minta tolong share screen? Oh boleh ya, oke. Nah tolong ya, soalnya tiba-tiba mati listrik lagi. Seringnya gitu kalau sore, maka dari itu untuk jadwal ngajar nanti biasanya kakak udah milih malam ya. Karena memang kalau sore itu hujannya udah deras, kadang mic-nya seringnya mati gitu. Filenya udah aku kirim ke grup bonus kelas pajak. Udah aku kirim. Udah bisa diakses atau belum? Atau perlu aku gimana? Oh belum masuk grupnya ya? Boleh PC kakak nggak? Tahu nomor kakak kan ya?
Boleh PC kakak kalau bisa dikirim via sini nggak ya? Atau boleh share nomornya, nanti kakak kirim via PC. Bisa nggak? Oh ya udah. Ditunggu ya teman-teman, ini udah proses. Ya ya. Oke, makasih ya. Yang mau share, udah mau bantu untuk share screen. Oke, kakak jelasin ya. Untuk recordnya aman kok. Nggak akan putus. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Mungkin kita mulai dari awal aja. Biar lebih enak kayak gitu ya. Oke, kita mulai dengan berdoa. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, utamanya di UAS ya. Karena kalau kakak dengar-dengar katanya di UTS kemarin soalnya susah ya. Soalnya susah gitu, soalnya kompleks banget gitu ya. Jadi udah waktunya teman-teman untuk bisa mempersiapkan agenda ke depan. Agenda ke depan ada UAS yang mungkin bisa jadi ajang dalam tanda kutip balas dendam atas hasil UTS yang mungkin kurang maksimal gitu ya. Teman-teman bisa balas dendamnya di UAS gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa nyicil materi dari sekarang, khususnya untuk materi-materi untuk persiapan UAS nanti. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai?
Baik, kita mulai ya. Bisa di slideshow. Bisa diperbesar slide-nya. Gimana? Siapa tadi yang bisa di slideshow? Udah di slideshow ya? Oh, belum. Belum di slideshow deh. Belum, tampilannya masih belum slideshow. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pakai slide ini aja, di scroll ke bawah gitu. Gimana? Bisa? Oke, sip. Udah masuk. Baik. Untuk materi pertama, itu kita akan membahas materi berkaitan dengan persediaan, teman-teman, atau inventory lah, bahasa yang teman-teman kenal gitu ya di AKM mungkin, atau di pengakun gitu ya, di pengantar akuntansi. Jadi kita akan belajar persediaan itu gimana sih kalau dari sisi akuntansi, dan bagaimana sih kalau dari sisi pajak gitu. Jadi kalau misalnya di akuntansi, mungkin teman-teman fokusnya adalah bagaimana mencatat, mengukur, dan menyajikan inventory yang untuk disajikan di laporan keuangan. Sedangkan di akuntansi perpajakan, kita akan belajar mereview sedikit materi yang ada di akuntansi tadi, plus bagaimana perlakuan pajak terhadap inventory itu. Sama juga konsepnya nanti ketika teman-teman belajar materi berikutnya berkaitan dengan aktiva tetap. Sama, bahwa pertama teman-teman itu bagaimana mereview materi-materi yang sudah teman-teman pelajari di bagian di akuntansi, dan ditambah dengan bagaimana perlakuan pajak atas aset tersebut gitu. Maksudnya gimana? Perlakuan pajak gimana, Kak? Misalnya nih, penilaian persediaan. Penilaian persediaan di akuntansi itu seperti ini. Sedangkan di pajak bagaimana? Gitu. Pencatatan persediaan gimana? Di akuntansi ada A, B, C. Di pajak bagaimana? Gitu. Jadi di akuntansi perpajakan di sini, khususnya untuk materi UAS, itu akan membahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi akuntansinya gimana, dan dari yang berikutnya ditambah dari sisi pajaknya bagaimana mengatur perlakuan atas aset tersebut. Begitu pula dengan persediaan ini ya. Jadi persediaan menurut akuntansi itu gimana sih? Hanya mereview sedikit ya, karena memang materi akuntansi sudah teman-teman dapat di pengantar maupun di intermediate. Nah, berikutnya utamanya kita akan membahas bagaimana dari sisi perpajakannya. Gitu. Jadi tidak hanya kalau misalnya di materi UTS itu kita membahas apa, jurnal kan? Lebih utamanya pembukuan, jurnal, dan rekonsiliasi. Udah, itu saja yang dibahas di materi UTS. Dari sini tidak kita bahas dari jurnalnya saja. Kita bahas dari rekonsiliasinya saja, tapi kita membahas secara kompleks atau secara luas. Gitu. Intinya kita harus kita ulik aturan-aturan apa saja di perpajakan yang berkaitan dengan persediaan. PPN atau PPh saja, Kak, semuanya. Semua konsep perpajakan, utamanya PPN dan PPh ya. Dua ini mesti melekatkan dalam setiap transaksi. Jadi seperti itu. Next, kita lihat apa saja yang kita pelajari. Ada yang pertama persediaan menurut PSAK ya, teman-teman.
kemudian ada pengukuran persediaan, kemudian ada sistem pencatatan persediaan, kemudian kita akan belajar penilaian persediaan. Sebenarnya materinya udah teman-teman dapat di akuntansi, cuman di sini hanya mereview saja. Dan ditambah dengan bagaimana ketentuan menurut peraturan perpajakan. Jadi gitu. Nah, kalau ditanya, Kak, lebih susah mana UTS sama UAS? Kalau dibilang dari kakak sendiri ya, dari kakak sendiri bukan menakut-nakuti, lebih susah UAS. Kenapa? Karena kalau dari UTS itu terarah belajarnya. Pertama, kita fokus di jurnal, kita fokus di pembukuan, dan kita fokus di rekonsiliasi. Sedangkan di UAS, kita belajar 7 materi yang semuanya berbeda. Persediaan, aktiva tetap, revaluasi, kemudian aksi korporasi, mulai dari penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan usaha, dan sebagainya. Kemudian yang materi kelimanya adalah investasi saham dan dividen, investment ya. Kemudian yang materi keenam ada leasing, yang ketujuh ada jasa konstruksi. Tujuh-tujuhnya adalah materi yang berbeda. Nah, maka dari itu belajarnya jadi sedikit lebih banyak gitu ya daripada yang kemarin. Yang kemarin mungkin kita fokus kalau jurnal ya udah kita cek aja setiap transaksi gimana penjurnalannya. Kemudian kita pembukuan, mungkin kita baca-baca sedikit yang sudah kita pelajari di Undang-Undang KUP. Kemudian masalah rekonsiliasi mungkin kita review kembali materi-materi yang sudah kita dapat di PPH dan lab PPH. Gitu. Jadi kalau kakak boleh sampaikan, itu lebih susah sebenarnya di UAS. Maka dari itu effort teman-teman harus lebih keras lagi di UAS ini. Karena memang materinya lebih kompleks, lebih banyak. Tentunya ya kita harus belajarnya lebih banyak juga, karena 7 materi yang berbeda. Mulai dari persediaan sampai diakhiri dengan jasa konstruksi nanti. Jadi seperti itu. Itu ya, bukan menakut-nakuti, tapi emang kalau dari pengalaman kakak seperti itu, dari kakak ngerjakan UTS dan UAS itu komparasinya seperti itu. Oke, kita next ke materi pertama ya. Ada persediaan PSAK. Sederhana sih materi untuk hari ini. Coba di next. Nah, persediaan menurut PSAK, next lagi, apa saja yang dipelajarin? Yang pertama itu adalah kita harus paham dulu definisi persediaan ya, menurut PSAK, dan mengetahui jenis-jenis persediaan itu apa saja. Yang mungkin sudah wah Kak ini Kak udah aku dapat Kak, betul, udah teman-teman dapat. Untuk persediaan memang materinya nggak terlalu susah ya, karena dari sisi perpajakan pun sangat dikit ya membahas, hanya 10 ayat 6 ya, pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH saja yang membahas berkaitan dengan persediaan. Yang pertama coba di next, persediaan menurut PSAK. PSAK yang membahas persediaan itu PSAK 14 ya. PSAK 14 itu membahas berkaitan dengan persediaan. Persediaan itu apa sih definisinya? Ada 3 teman-teman. Pertama, definisinya adalah aset yang tersedia dan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Ya, aset itu tersedia dan memang untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Contohnya, kalau misalnya ada barang dagangan, nah itu termasuk dalam definisi persediaan atau inventory. Kenapa? Karena itu ada aset itu merupakan aset. Dan itu tersedia untuk kita jual. Itu biasanya dalam perusahaan dagang. Ataupun kalau dalam perusahaan manufaktur, ada aset dalam produksi. Mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Kalau misalnya kita bicaranya konteks perusahaan manufaktur. Atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, itu juga masuk dalam definisi persediaan. Contohnya apa Kak? Bahan penolong. Bahan penolong itu juga masuk dalam definisi persediaan, meskipun itu bukan bahan baku ya. Kan kalau misalnya kita bicara di perusahaan manufaktur, itu kan ada produksi tuh. Nah biasanya di produksi itu kan ada bahan bakunya, emang bahan baku, dan ada juga bahan penolong. Nah, bahan penolong ini bukan bahan baku, beda kan konteksnya bahan baku sama bahan penolong, tapi bahan penolong ini tetap masuk dalam definisi persediaan. Karena kenapa? Karena dia digunakan dalam proses produksi, gitu. Jadi itulah 3 pengertian persediaan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 14 ya, PSAK 14. Oke, kita next. Nah, jenis-jenis persediaan. Nah, untuk persediaan ini itu beda tergantung jenis perusahaan.
kalau dia perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur, persediaan itu sedikit berbeda. Bedanya di mana, Kak? Bedanya di barang yang dijualnya, yang jadi core bisnisnya. Yang pertama, kalau di perusahaan dagang hanya ada satu, barang dagangan saja. Tapi kalau di manufaktur ada bahan baku, bahan penolong, ada barang dalam proses, ada barang jadi. Setidaknya ada 3 inventory minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan manufaktur, pasti. Kalau barang dagangan nggak ada, cuma satu aja, barang dagangan gitu doang. Gitu. Jadi memang kalau manufaktur kan dia beli bahan baku untuk kemudian diproses untuk menjadi barang jadi, kan seperti itu. Sedangkan kalau barang dagang kan dia cuma perpanjangan tangan saja ya. Berarti dia beli barang untuk kemudian dijual kembali, kan seperti itu. Nah, untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini juga bisa ditambah inventory-inventory yang lain. Seperti ada barang in transit, barang dalam perjalanan, barang titipan atau konsinyasi, itu juga bisa. Cuman penentuan kepemilikannya juga harus teman-teman perhatikan. Mungkin teman-teman udah belajar ya dulu di akuntansi pengantar atau intermediate bahwa untuk barang dalam perjalanan itu memperhatikan kontraknya seperti apa, FOB-nya gimana. Kalau FOB destination, barang itu milik kita kalau misalnya nyampe di depan gudang kita. Artinya di perjalanan itu masih milik penjual, bukan milik kita. Nah, kenapa Kak kok penting banget Kak? Apa pentingnya? Pentingnya adalah dalam pengakuan. Ini persediaannya siapa sih? Kalau di FOB destination saat barang di perjalanan itu milik siapa? Tanggung jawab siapa? Kalau misalnya ada sesuatu, siapa yang bertanggung jawab lah, intinya seperti itu. Misalnya ada kecelakaan gitu, nah itu siapa yang bertanggung jawab? Nah tentunya ya pemilik barang. Nah siapa pemilik barang ini gitu kan? Antara pembeli atau penjual. Nah itu ditentukan berdasarkan kontraknya. Dimana kalau FOB destination, ketika barang itu dalam perjalanan itu masih milik penjual. Jadi tanggung jawabnya penjual. Kalau ada apa-apa ya ditanggung penjual. Nah itu baru bisa kita akui sebagai inventory kita. Ketika barang itu sampai di depan gudang kita, baru kita catat di situ inventory pada utang usaha atau account payable. Baru kita catat dia sebagai inventory kita di laporan keuangan. Tapi kalau misalnya masih belum sampai ke gudang kita, itu nggak bisa kita akui sebagai inventory kita, itu masih milik penjual. Itu kalau FOB destination. Tapi kalau FOB shipping point, itu udah milik kita di perjalanan. Ketika gudang penjual kan itu mengeluarkan barang dimasukkan ke dalam mobil, nah itu udah milik kita. Jadi ketika di perjalanan itu sudah milik kita. Kalau ada apa-apa ya ditanggung oleh kita sebagai pihak pembeli gitu. Jadi pencatatan inventory, jurnal inventory pada accounts payable itu dicatat kalau FOB shipping point ya ketika barang itu masuk ke dalam mobil untuk kemudian dikirim. Jadi di perjalanan itu udah milik kita. Jadi seperti itu. Itu penentuan, itu hal penting ya. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan jurnal nanti. Berkaitan dengan yang pasti jurnal ya. Dan karena di jurnal itu kan kita bisa akui ya, persediaan itu milik kita itu kapan. Kalau mungkin kalau misalnya akan bermasalah ketika gini. Misalnya pembeliannya itu dilakukan di akhir periode. Baru nyampe di tanggal 5 Januari misalnya. Nah, itu akan bermasalah. Maka dari itu penentuan kontrak FOB destination atau FOB shipping point ini adalah sangat penting. Jangan sampai ada salah catat ya. Tiba-tiba kita akui aja persediaannya padahal FOB-nya masih FOB destination gitu ya. Tiba-tiba barang belum nyampe kita udah akui, dia nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, itu untuk barang dalam perjalanan. Untuk barang konsinyasi gimana, Kak? Nah, untuk barang konsinyasi itu kepemilikannya udah fix. Itu ada di pihak yang menitipkan barang. Konsinyasi itu kan kita nitipin ya. Kita punya barang mau dijual, tapi nitip orang lain buat jualin gitu. Nah, itu kepemilikannya nggak berpindah. Artinya tetap menjadi kita, tetap menjadi milik kita sebagai pihak dari yang nitipin gitu. Yang nitipin barang tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silakan.
Gampang kan? Masih gampang ya? Ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Ini aku udah hidup listriknya nih, nggak apa-apa lah ya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Wah, ada banyak ya. Aku kira tadi cuma 7 orang. Ternyata udah 14 orang. Oke. Belum ada? Ada, belum ada, atau ada? Belum ada? Belum ya? Oke. Kalau belum kita lanjutkan. Belum ya? Oke. Berikutnya adalah pengukuran persediaan. Pengukuran persediaan itu, nah ada ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengukuran persediaan. Coba di next. Yang pertama itu adalah kita bagaimana mengukur, gimana sih pengukuran persediaan secara akuntansi dan pengukuran persediaan menurut pajak. Ingat ya, pengukuran, pencatatan sama penilaian itu beda. Kalau ngukur itu gini, ntar lagi. Kalau pencatatan nanti di sebab ketiga. Kalau penilaian nanti di sebab terakhir. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Pengukuran, pencatatan, dan penilaian itu berbeda. Gimana sih Kak pengukuran secara akuntansi? Coba di next. Oke. Pengukuran itu gimana sih kita, gimana ya? Gimana cara kita menghitung kuantitas dari persediaan itu untuk kemudian dicatat dalam bentuk satuan unit moneter. Ingat ya teman-teman bahwa akuntansi ini kan monetary unit assumption ya. Dulu di akuntansi pengantar atau intermediate accounting itu kan udah teman-teman pelajari ya, bahwa asumsi yang dipakai dalam akuntansi khususnya untuk yang penganut IFRS itu kan monetary unit assumption, bahwa semua akun-akun, semua komponen-komponen yang ada di laporan keuangan harus dinyatakan dalam satuan unit moneter, dalam satuan mata uang lah, maksudnya seperti itu. Nah, pengukuran persediaan ini maksudnya adalah gimana sih kita menggambarkan kuantitas persediaan itu dalam bentuk satuan unit moneter. Gitu. Nah, pilihannya ada dua. Mau diukur dengan harga perolehannya, harga belinya, atau diukur dengan realisasi neto. Ini mau diukur dengan biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Jadi ada dua pilihan. Kalau dengan harga perolehan gampang, ya udah pakai harga belinya aja dulu, berapa harga belinya gitu. Cuman kalau nilai realisasi neto itu kita harus menggunakan proses estimasi. Kenapa? Karena realisasi neto itu diperoleh dari estimasi harga jual dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk menjual, cost to sell dan cost to completion. Jadi estimasi harga jual ini gimana maksudnya? Biasanya nilai pasar yang dipakai. Gitu. Jadi nilai pasar yang dipakai. Nah, secara akuntansi, penganut IFRS itu menggunakan pengukuran persediaannya itu menggunakan mana yang lebih rendah antara cost atau harga perolehan atau biaya ini dengan nilai realisasi neto atau NRV, net realizable value. Itu secara akuntansi. Berarti akuntansi gimana Kak? Pakai cost apa NRV? Pakai biaya atau nilai realisasi neto? Belum tentu, nggak bisa kita tentukan. Pakai biaya ataupun nilai realisasi neto. Kenapa? Karena kita harus lihat lagi nilainya. Mana yang lebih rendah, itulah yang dipakai secara akuntansi. Gitu. Dapat ya teman-teman? Ini cari mana yang lebih rendah antara cost atau harga perolehan dengan NRV waktu itu. Karena NRV itu kan terus berubah ya. Karena dia kan pakai harga pasar. Estimasi harga jual ini jelas banget ya. Estimasi harga jual itu adalah harga pasar ya. Harga pasar dikurangi dengan estimasi biaya untuk penyelesaian dan biaya untuk menjual.
Tergantung kalau dia persediaannya berupa persediaan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, maka cost to completion kan ada, biaya untuk penyelesaian itu ada kan. Sedangkan kalau perusahaan dagang yang tinggal kita kurangkan dengan estimasi biaya penjualan saja, biasanya biaya promosi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu adalah nilai realisasi neto. Dan biasanya ini menggunakan jasa penilai. Kenapa? Karena harga pasar nggak bisa kita tentukan secara langsung oleh akuntan perusahaan, itu enggak. Tapi biasanya pakai appraisal, jasa appraisal atau penilai. Ini kira-kira berapa sih harga pasar untuk persediaan ini? Untuk kemudian bisa ditentukan NRV-nya atau net realizable value atau nilai realisasi bersih atau nilai realisasi neto, sama saja. Gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk akuntansi konsepnya mana yang lebih rendah antara cost atau biaya dengan nilai realisasi neto atau NR. Gitu. Nah, untuk biaya, biaya ini ada macam-macam ya, mulai dari biaya beli, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Untuk biaya pembelian itu ada di bawah, bagian bawah, teman-teman kita lihat ya. Kalau biaya pembelian itu ya biaya untuk memperoleh barang tersebut, mulai dari chief biasanya ya, cost, insurance, freight, ya semua biaya-biaya impor, biaya masuk, itu masuk ke sebagai biaya pembelian. PPN impor masuk nggak Kak? Nggak. PPN impor nggak bisa. Soalnya PPN impor itu kan mekanismenya bisa dikredit. Untuk PPN impor yang bisa dikreditkan nggak bisa. Soalnya ya udah, kalau PPN impor yang bisa dikreditkan ya dikreditkan di PPN gitu ya, bukan jadi biaya gitu kan. Khusus untuk PPN impor yang tidak bisa dikreditkan itu baru bisa jadi biaya, komponen biaya. Contohnya misal ada beli sedan ya, beli sedan atau impor sedan. Impor sedan itu kan PPN-nya kan nggak bisa dikreditin ya. Nah, maka dari itu ketika ada perolehan sedan dari luar negeri, maka itu PPN impornya bisa menjadi biaya. Dan itu masuk ke dalam biaya pembelian. Yang dimaksud dengan biaya impor di sini adalah biaya masuk yang paling pas ya. Biaya masuk PPN BM itu bisa. Kenapa? PPN BM bisa masuk ke biaya pembelian. Kenapa kira-kira? Karena memang nggak bisa dikreditin. Emang PPN BM bisa dikreditkan? Nggak ada, nggak bisa kan? PPN BM keluaran ya nggak ada, dikurangi PPN BM masukan ya nggak ada kan? Ya udah, berarti kalau nggak ada seperti itu PPN BM bisa jadi biaya. PPN BM, kemudian bea masuk itu jadi biaya gitu ya. Kemudian asuransi dalam perjalanan, ongkir itu bisa. Harga perolehan barang itu sendiri itu bisa. Itu masuk dalam biaya pembelian. Kemudian ada biaya conversion. Biaya konversi ini adalah contohnya adalah biaya tenaga kerja, biaya FOH. Dulu teman-teman pernah belajar akuntansi biaya ya. Ada conversion cost. Conversion cost itu ada dua. Pertama yaitu indirect material sama indirect cost sama FOH. Indirect cost itu ada dua. Indirect material sama indirect labor. Berarti biaya tenaga kerja, biaya upah buruh itu bisa masuk sebagai biaya persediaan. Biaya listrik, misalnya yang berkaitan dengan pabrik, itu bisa masuk ke sana. Kemudian biaya bahan penolong itu bahan tidak langsung. Indirect materials itu juga bisa masuk sebagai biaya dari persediaan. Biaya lain, contohnya biaya pendukung. Contohnya biaya perancangan produk, itu kan juga bisa. Karena dulu di akuntansi biaya kan dalam penentuan HPP, itu kan biaya perancangan itu bisa masuk sebagai bagian dari biaya suatu persediaan. Gitu. Kemudian berkaitan dengan biaya. Jadi biaya itu ada 3 sebenarnya. Ada biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Tergantung komponennya. Untuk menghasilkan persediaan itu effortnya seperti apa. Misalnya ya udah kalau beli aja Kak, hanya ada impor angkut udah nyampe, ya udah berarti biaya pembelian aja, nggak ada biaya konversi dan sebagainya gitu kan. Berarti biaya konversi ini kan hanya untuk persediaan yang diolah secara manufaktur saja. Gitu. Jadi nggak harus ada tiga-tiganya ya, tergantung kondisinya di saat itu seperti apa. Itu untuk biaya atau cost atau harga perolehan sama aja. Biaya perolehan, nilai perolehan, biaya perolehan, harga beli itu sama kayak
satu nama itu cost atau biaya. Kemudian ada nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto ini biasanya digunakan untuk persediaan yang mudah rusak. Persediaan yang kemungkinan telah usang, harga jualnya udah menurun, dan estimasi biaya penyelesaian telah meningkat. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ya. Kalau misalnya kita untuk menentukan nilai realisasi bersih, nggak semua persediaan yang kita pakai kita bisa hitung. Bukan hampir semua ya. Biasanya nilai realisasi bersih itu digunain untuk ini nih. Persediaan rusak, persediaan telah usang, harga jualnya telah menurun, dan sebagainya. Nah, emang kalau persediaan baru, nggak pakai mana yang lebih rendah antara cost dan NRV ya Kak. Tetap menggunakan konsep ini, karena ini adalah konsep dasar yang digunakan untuk mengukur persediaan secara akuntansi. Cuman biasanya yang lebih rendah itu adalah biayanya atau harga perolehan, maka yang dipakai pasti biayanya atau cost-nya. Jadi NRV-nya ya nggak dipakai gitu. Kenapa? Karena yang lebih rendah adalah biaya biasanya. Untuk persediaan-persediaan yang baru gitu. Misalnya kita beli baru gitu. Baru dibeli gitulah. Ya cost-nya itu pasti akan lebih rendah daripada NRV-nya. Karena harga pasarnya pasti akan lebih tinggi gitu kan. Jadi yang kita pakai adalah biaya. Cuman kalau persediaan rusak gimana? Harganya dulu 10.000 Kak. Udah rusak Kak. Jadi harga pasarnya berapa sekarang? 5.000. Nah, itu berarti yang dipakai yang mana kira-kira? Mana yang lebih rendah antara biaya dan NRV-nya? NRV-nya lebih rendah Kak, maka NRV-nya yang dipakai. Gitu. Jadi maksudnya keterangan yang ada di sebelah kanan itu seperti itu. Jadi untuk persediaan rusak itu biasanya pakainya NRV gitu. Tapi tetap konsepnya menggunakan mana yang lebih rendah antara cost atau biaya dan juga NRV. Gitu. Tetap harus menggunakan itu LC NRV ya. Lower cost and LC NRV, lower cost or net realizable value. Mana yang lebih rendah antara cost dan juga NRV atau net realizable value. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan silakan. Gimana? Gak pada ngantuk kan? Oh, nambah satu nih, ada 16 orang. Mantap. Belum ada? Biaya instalasi masuk biaya pembelian nggak Kak? Biaya instalasi ya masuk. Instalasi itu kan, jadi gini, biaya pembelian itu apa sih Kak? Biaya pembelian itu biaya biasanya gini ya. Sebenarnya yang masuk sebagai biaya perolehan atau nilai perolehan sama aja. Itu biasanya itu adalah seluruh biaya sekiranya barang itu bisa digunain. Sampai barang itu bisa digunakan. Biasanya seperti itu. Jadi biaya instalasi itu bisa masuk sana. Jadi biaya-biaya yang masuk itu adalah biaya-biaya yang sekiranya kalau nggak ada biaya itu nggak bisa digunain persediaan itu. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi biaya yang masuk sebagai biaya perolehan itu yaitu apa? Kiranya kalau nggak ada biaya itu nggak bisa jadi persediaan ini. Contoh biaya perancangan, nggak ada dirancang, nggak bisa jadi persediaannya. Kan? Nggak ada tenaga kerjanya, nggak bisa jadi. Misalnya nggak ada biaya angkutnya, ya nggak bisa diantar kan, nggak bisa kita pakai. Nggak ada instalasinya, gimana mau dipakai sama perusahaan, nggak bisa. Biaya perancangan sama instalasi beda ya. Perancangan itu kan sebelum barang itu jadi, sebelum barang itu dia diproduksi itu ada biaya perancangan kan. Tapi kalau misalnya apa namanya sih biaya instalasi ya barang itu jadi tinggal kita install itu kita apa ya?
kita atur sedemikian rupa sekiranya barang itu siap digunakan oleh customer. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Kita next dulu ya, coba. Next. Nah, adanya pengukuran persediaan secara akuntansi kan pakai LCNRV ya. Bisa nggak terjadi penurunan nilai persediaan, Kak? Bisa. Kenapa bisa, Kak? Contoh gini. Awal barang itu datang, kita ngukur pasti dengan kos. Kenapa? Karena kosnya pasti lebih rendah dari NRV-nya. Catat tuh dengan kos. Kosnya misalnya 10.000. Kosnya itu biaya ya, atau nilai perolehan. Kemudian di akhir periode, ternyata barang itu masih belum terjual. Nah, harus kita ukur tuh. Loh Kak, kenapa harus kita ukur? Ya iya dong, untuk membuat laporan keuangan kan. Buat laporan keuangan kan gimana caranya persediaan ini kita sajikan di laporan keuangan dengan nilai unit moneter. Kalau di laporan keuangan nggak bisa kita catat persediaan itu secara kosnya, nggak bisa. Kenapa? Karena akuntansinya bilang harus LC/NRV. Mana yang lebih rendah antara kos dan juga NRV. Sehingga awalnya nilai kosnya 10.000 harus disesuaikan dengan NRV. Diukur NRV 31 Desember di saat pembuatan laporan keuangan. Kira-kira berapa nilai persediaan itu? Ternyata nilainya jadi hanya 8.000, Kak. Wah, berarti terjadi apa tuh? Penurunan nilai persediaan. Saat penurunan nilai itu bagaimana, Kak, menyesuaikannya? Karena di laporan keuangan harus disesuaikan dengan NRV, karena NRV-nya waktu itu lebih rendah daripada kos, maka kita perlu ada jurnal. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah seperti ini. Rugi penurunan nilai persediaan kita masukkan sebagai loss yang ada di laba rugi pada persediaan, atau biasanya pakai akun penyisian. Biasanya allowance ya, pakai allowance itu bisa. Tapi kalau biasanya langsung kurangkan ke persediaannya juga bisa. Sehingga misalnya ya, kosnya itu kosnya itu 10.000 misalnya. Kosnya misalnya 10.000 misalnya. Oh, nggak bisa sih. Ini kosnya. Nah, NRV-nya itu adalah 8.000 misalnya. Artinya kita catat rugi penurunan persediaannya berapa? 2.000. Ini juga 2.000. Sehingga awalnya kan kita nyetok persediaannya berapa? 10 kan? Betul nggak? Di akhir periode terjadi penurunan nilai persediaan. Waktu itu persediaannya misalnya belum terjual. Terus gimana, Kak? Ya udah, karena kita perlu mencatat LCNRV secara akuntansi, maka kita harus sesuaikan. Sehingga kita harus kurangkan. Ini persediaan saldo normalnya kan di debit. Kalau di kredit berarti kan berkurang ya. Sehingga persediaan itu kita catat di kredit untuk mengurangi nilai persediaan yang awalnya 10 agar bisa menjadi 8 untuk kita sajikan di laporan keuangan. Gitu. Jadi di sini adalah jurnalnya rugi penurunan nilai persediaan pada persediaan sebesar 2. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa
Rugi penurunan nilai persediaan nggak bisa dibebankan secara fiskal, koreksi positif. Secara akuntansi itu boleh dibebankan, di laba rugi ditulis rugi penurunan nilai persediaan, boleh dibebankan jadi biaya, boleh. Cuman secara fiskal tidak bisa. Harus dikoreksi positif. Seperti itu. Sampai itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana teman-teman? Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Aman? Belum ya? Oke. Itu. Nah, bentar. Oke. Nah, misal nih, barang itu belum terjual sampai di periode berikutnya. Nah, kan kita ukur lagi tuh. Ternyata waktu itu barangnya jadi 9, Kak, nilainya. Sorry. NRV-nya jadi 9, Kak. Loh, kok bisa, Kak? Emang bisa ya naik gitu? Bisa aja kan? Tiba-tiba persediaan itu dibutuhin sama masyarakat. Harga pasarnya lagi naik, Kak. Jadi NRV-nya jadi berapa? Jadi 9 misalnya. Nah, kalau kita menggunakan konsep akuntansi gimana? Mana yang lebih rendah antara kos 10 sama 9? NRV-nya 9. Mana yang lebih rendah? Kita pakai NRV. Betul nggak? Karena NRV-nya kan lebih kecil kan. Ya udah berarti kita pakai NRV 9. Loh, Kak, yang kemarin kan NRV-nya 8, Kak. Sekarang jadi 9. Berarti gimana, Kak? Nah, karena terjadi kenaikan NRV dengan tetap batas di bawah kos ya. Kosnya kan masih 10 ya. Maka akan ada namanya pemulihan nilai. Nah, pemulihan nilai itu gimana, Kak? Nilainya itu awalnya 8, dipulihkan jadi 9, naiklah gampangnya gitu. Sehingga di sini persediaannya harus kita tambah jadi 1. Nambah 1. Kenapa, Kak? Karena kemarin kita udah jadi kita awalnya persediaan awal banget, jadi awalnya 10, kita jadiin 8, sekarang jadi 9, maka harus ditambah sebesar 1. Gitu. Jurnalnya adalah persediaan atau biasanya akun penyisihan pada pemulihan nilai persediaan. Di mana pemulihan nilai persediaan ini adalah kita catat sebagai penghasilan di laba rugi gitu. Secara akuntansi dia akan menambah, dia penghasilan. Penghasilan. Tapi secara pajak tidak bisa. Di sini kita lihat pemulihan nilai persediaan bukanlah objek pajak sehingga perlu dikoreksi negatif. Loh, Kak, kenapa koreksi negatif? Karena penghasilan. Penghasilan yang nggak masuk sebagai objek pajak ya kita koreksi negatif aja biar hilang kan penghasilan itu. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Maaf,
LR itu left atau right atau debit kredit ya. Sorry, gini, LR itu bukan left or right atau debit kredit, tapi LR itu laba rugi maksudnya. Gitu. Jadi LR-nya itu bukan left atau right, bukan debit kredit ya, tapi laba rugi. Berlaku juga nggak Kak kalau misalnya tahun keduanya NRV-nya jadi 11. Wah, pertanyaan bagus nih. Jadinya pakai cost-nya. Iya, betul. Jadinya pakai cost. Jadi nanti pemulihan nilainya berapa di sini? Hanya sebesar 2. Nggak bisa jadi 11 karena LC NRV ya, mana yang lebih rendah antara cost dan juga NRV. Gitu. Misalnya nih, apa tadi? NRV-nya jadi 11 gitu ya. Ya maksimal sebesar cost-nya nanti. Kenapa? Karena kalau misalnya NRV-nya 11, cost-nya 10, maka yang dipakai berapa? Ya yang cost sebesar 10. Sehingga nanti pemulihan nilainya maksimal hanyalah sebesar 2. Gitu. Jadi nggak mungkin ngikutin NRV ya, nggak bisa. Harus tetap memegang teguh prinsip bahwa LC NRV. Mana yang lebih rendah antara cost dan juga NRV. Seperti itu, Dek. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Aman? Oke. Kalau nggak ada, oh ini ada yang tanya nih. Kalau semisal NRV-nya 7 berarti langsung ke jurnal rugi itu ya Kak, nggak pemulihan. Oke, pertanyaan bagus. Gimana kalau 7 Kak? Misal, kan kita nyatetnya cost-nya kan gini kan, cost-nya adalah 10 misalnya gitu ya. Cost-nya 10, misalnya NRV awalnya itu adalah 8 misalnya. Tapi kita jurnalnya gimana? Rugi penurunan nilai persediaan sebesar 2, persediaannya sebesar 2, betul ya? Sehingga posisi di tahun pertama, di tahun 1 itu adalah persediaannya adalah sebesar 8. Nah, ketika di tahun kedua persediaannya menjadi 7, maka ya kita catat lagi rugi penurunan nilai persediaan pada persediaan sebesar berapa? Ya, sebesar 1. Kenapa? Karena awalnya nilainya 8 itu menjadi 7. Berarti ya nanti tinggal dicatat rugi penurunan nilai pada persediaan sebesar 1. Sehingga nilai persediaan di tahun kedua adalah sebesar 7. Nggak perlu ada pemulihan nilai. Pemulihan nilai itu kalau misalnya NRV-nya naik dari tahun kedua. Jadi seperti itu. Gimana? Udah clear atau ada yang masih bingung? Oke, siap sama-sama. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Next, coba deh. Bisa di next. Oke.
Oke. Nah, berikutnya, bagaimana Kak kalau secara pajak? Secara pajak nggak usah bingung teman-teman, pas udah itu aja. Jadi di pasal 10 ayat 6 jelas banget ya, jelas banget bahwa kalau di 10 ayat 6 ini persediaan harus diukur berdasarkan nilai perolehan. Ini kita pakai kos. Udah. Kalau misalnya ada perbedaan pengukuran persediaan antara akuntansi pajak, ya sesuaiin aja di rekon. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara pajak nggak perlu bingung lagi ya. Mau pakai NRV atau kos Kak? Kalau pajak pakai kos gitu. Misalnya seperti ini kasusnya. Persediaan awal ya. Misalnya secara akuntansi itu adalah sorry. Secara gini aja. Kosnya misalnya 10. NRV-nya misalnya 8. Maka secara akuntansi kita catatnya sebagai berapa di sini? Ya 8. Kenapa? Karena mana yang lebih rendah antara kos sama NRV gitu kan. Tapi kalau di pajak gimana? Bodoh amat. Berapa? 10 di sini. Berarti di sini ada koreksi kan? Koreksi positif atau negatif, di sini tinggal disesuaikan aja. Persediaan awal, kalau misalnya dari awalnya nilainya 8 menjadi 10, berarti lebih gede ya, menjadi lebih besar ya. Kalau misalnya menjadi lebih besar, maka karena ini konsepnya persediaan awal, maka HPP-nya akan jadi lebih besar. Kalau HPP jadi lebih besar, maka labanya jadi lebih kecil ya. Kalau laba jadi lebih kecil, maka koreksi negatif. Sehingga ada koreksi negatif sebesar 2. Sehingga dengan koreksi negatif sebesar 2, maka persediaan awalnya akan menjadi 10. Seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya gitu ya, bahwa ada perbedaan pengakuan persediaan. Bisa dimungkinkan beda, bisa dimungkinkan sama. Antara akuntansi maupun pajak. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya, teman-teman. Bisa di next. Oh, ini ada pertanyaan nih. Bentar. Pak, buat jurnal yang tadi, kalau misal tahun pertama NRV-nya 8, tahun kedua 11, tahun ketiga 7, itu gimana ya Kak jurnalnya? Oke, tahun pertama NRV-nya 8, misalnya yang tadi ya. Tahun pertama, saya tadi gini, kosnya misalnya 10 ya. Tahun 1, itu NRV-nya 8. Berarti gimana? Kita pakai kos atau NRV? Tentunya kita pakai NRV ya. Kenapa? Karena mana yang lebih rendah antara kos sama NRV? NRV dong. Berarti di sini ada rugi penurunan nilai pada persediaan, gitu kan? Betul nggak? Besar 2 pada persediaan. Kan seperti ini ya, di tahun pertama. Nah, kemudian di tahun kedua bagaimana, Kak? Oke, di tahun kedua NRV-nya jadi berapa? NRV-nya di 11 ya. Sana nggak
nggak kejual-jual gitu ya. Akhirnya kita nilai terus ya persediaannya. Oke, NRV-nya jadi 11. Gimana Kak kalau NRV-nya jadi 11, maka kita nyatatnya dia sebagai pemulihan nilai. Tapi ingat bahwa kosnya 10, NRV-nya 11. Maka yang dipakai yang mana? Ya 10. Mana yang lebih rendah antara kos sama NRV. Sehingga kita catat dia sebagai persediaan pada, persediaannya berapa? Nambahnya berapa? Ya 2. Kenapa? Karena yang kita pakai dasar adalah mana yang lebih rendah antara kos dan NRV. Yang dipakai yang mana? Yang kos. NRV-nya 11, kosnya 10. Mana yang rendah? Berarti yang kos. Ya udah yang kos aja yang kita pakai. Ya persediaan nambah, kemudian ada pemulihan nilai. Sebesar 2. Gitu. Kemudian tahun ketiganya jadi berapa? Jadi 7 ya. 7. Oke. Tahun ketiganya jadi 7, Kak. Oke, kalau tahun ketiganya jadi 7, misalnya Kakak di sini aja ya kali ya. Tahun ketiganya jadi 7, NRV-nya 7, Kak. Oke. Berarti gimana? Kita udah catat ya. Tetap jadi 10 ya, karena ada dipulihkan nilainya jadi. Sehingga ketika NRV-nya jadi 7, maka kita cek kos sama NRV-nya gede mana? Lebih rendah mana? Tentunya lebih rendah NRV-nya 7. Maka yang kita sesuai harus kita sesuaikan. Berarti kita catatnya dia sebagai rugi penurunan nilai. Sebesar berapa tuh? 3 ya, pada persediaan. Seperti itu. Bagaimana? Yang bertanya sudah jelas atau yang bertanya ini Uchiha ya? Wah, ini pecinta Naruto nih. Gimana Uchiha? Udah jelas? Oke, siap. Dan lagi teman-teman silakan. Oke, kita lanjutkan dulu aja kali ya. Coba di next. Ke slide berikutnya. Bisa di next, nggak apa-apa. Gimana? Ada kendala ya? Halo? Masih tetap di slide ini soalnya. Oke. Kasih ya. Oke, di materi berikutnya kita belajar berkaitan dengan sistem pencatatan persediaan. Nah, tadi kan kita udah tuh pengukuran. Pengukuran itu artinya apa? Sama kayak tadi ya, ngukur. Ngukur itu kayak kita ngukur sama penggaris gitu ya. Ini berapa sih ukurannya gitu? Kuantitasnya berapa sih ini? Nah, gitu kan. Sama kayak tadi bahwa persediaan ini kuantitasnya berapa kalau dijadikan satuan unit moneter. Itu kalau misalnya pengukuran. Sekarang adalah gimana sih sistem pencatatan persediaan gitu. Mungkin ini kita nggak akan belajar secara pajak ya, karena di pajak tidak diatur ya berkaitan dengan sistem ini. Artinya apa? Ketika di pajak tidak diatur, maka ya udah suka-suka aja nggak apa-apa. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kenapa kok bisa seperti itu, Kak? Emang ada ya, Kak, di aturan pajak yang bilang bahwa kalau misalnya di pajak nggak diatur ya udah ikut akuntansi gitu. Diatur semua itu diatur di pasal 28 Undang-Undang KUP, di mana kalau misalnya pembukuan itu harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga ketika di pajak tidak diatur, maka yang terjadi adalah ikut akuntansi aja nggak apa-apa gitu. Karena pembukuan akuntansi itu harus didasarkan atas standar akuntansi keuangan yang berlaku. Gitu. Jadi itu ya teman-teman, ketika ketentuan di pajak tidak mengatur, maka kembalikan aja secara akuntansi aja nggak masalah. Nah, di sistem pencatatan persediaan secara akuntansi itu ada macam-macam. Yang perlu dipelajari adalah
macam-macam sistemnya dan penjurnalannya seperti apa. Coba kita next. Next ke slide berikutnya. Nah, sip. Gak usah di slide show, nggak apa-apa kok. Oke. Sistem pencatatan persediaan pertama adalah sistem perpetual. Perpetual itu apa, Kak? Perpetual namanya aja perpetual ya. Perpetual perpetually. Artinya dia itu dicatat secara berkala. Dia dicatat secara berkala. Arus keluar masuk persediaannya dicatat terus. Jurnal barang masuk, jurnal barang keluar terus dicatat. Gitu. Jadi kita punya kontrol tersendiri. Kita bisa tahu, misalnya ditanyain di tengah-tengah bulan, berapa persediaanmu? Nah, kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Oh, ini ada yang bertanya sebentar. Maaf ya Kak, lemot mungkin pengaruh SEBO, ya nggak apa-apa, nggak apa, santai aja. Santai aja, nggak apa. Kita lanjutkan ya. Ini namanya aja perpetual ya. Perpetual ya, artinya dicatat secara berkala. Misalnya tanggal ini ada barang masuk, kita catat. Ada barang keluar, kita catat. Semuanya kita catat semua. Jadi bahwa kita bisa tahu, misalnya di tengah-tengah bulan ditanyain berapa persediaan kamu, kita bisa sampaikan persediaan saya sekarang di tengah bulan sebesar ini, tanpa masuk ke gudang, tanpa ngitung satu persatu ke gudang. Karena kita sudah catat itu dengan sistem perpetual. Kita bisa tahu barangnya, misalnya nih barang di tengah bulan 10 di catatan kita, di gudang 9, wah ada yang hilang nih. Kenapa nih? Ternyata dicuri. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ada pencurian, misalnya dimakan tikus misalnya, kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya sistemnya perpetual. Kenapa? Karena kita terus catat, barang masuk, barang keluar kita catat. Barang kita beli, barang kita jual kita catat terus. Beda dengan sistem periodik. Kalau sistem periodik nggak kita catat terus. Ya udahlah, nanti aja hitung persediaannya nanti ketika stok name. Gimana itu Kak ya? Dicek ke gudangnya langsung di akhir periode. Karena kan tiap akhir periode biasanya kan dicek ya ke gudangnya. Ya udah, aku bodo amat lah. Yang penting aku bisa catat persediaan awal. Aku udah dapat nilainya persediaan awal ini. Terus aku beli berapa? Persediaan akhir tinggal aku cek aja ke gudang nanti di akhir periode di 31 Desember gitu. Jadi sistem periodik itu seperti itu. Kelemahannya apa Kak? Ya pasti ada kelemahan dong. Apa kelemahannya Kak? Barang yang hilang itu kita anggap dijual. Gitu. Barang yang hilang kita anggap dijual. Itu kan tentu bias ya. Nah maka dari itu sistem perpetual itu lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa tahu secara langsung. Kita bisa tahu secara ketat persediaan kita itu berapa. Cuman kalau perpetual kan rumit. Karena belum tentu semua orang bisa ngerti pembukuan kan. Jadi biasanya sistem perpetual ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau periodik itu hanya untuk perusahaan-perusahaan kecil saja. Bukan perusahaan kecil lah, biasanya UMKM itu biasanya pakai sistem periodik. Gak ribet, ya udahlah ini meskipun nanti hilang toh cuma sedikit kan, biasanya seperti itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu nggak bisa kalau menggunakan sistem periodik. Bias nanti perhitungannya. Apalagi untuk perusahaan terbuka, usahakan bisa menggunakan sistem perpetual. Gitu. Secara akuntansi gitu. Secara pajak gimana Kak? Sama, nggak ada ketentuan. Perpetual periodik di pajak nggak ada. Jadi ya udah ikut akuntansi aja.
Next, kita lihat bagaimana penjurnalannya. Setiap transaksi ada 3 slide yang kakak siapkan untuk mendaftar jurnal-jurnal apa saja yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk membandingkan bagaimana sistem perpetual dan sistem periodik. Bisa di next. Oke, yang pertama adalah dari pembelian. Kalau beli di perpetual itu persediaannya pada utang. Jurnalnya. Oke. Persediaan pada utang usaha. Jangan lupa kalau beli kan ada PPN masukan ya. Sedangkan kalau periodik, jurnalnya nggak ada persediaan. Nah, maka dari itu di sini nggak ada sama sekali akun judulnya persediaan, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sehingga di sini jurnalnya adalah pembelian pada utang usaha. Jadi bedanya hanya di sini aja. Ya. Kemudian penjualan. Untuk penjualan itu jurnalnya kan pasti piutang usaha, PPN pada PPN keluaran pada penjualan. Sama, periodik juga sama. Tapi bedanya hanya di sini. Kalau perpetual pasti kita catat HPP pada persediaan ya, pasti ya. Sedangkan di periodik tidak ada. Jadi cukup piutang usaha pada PPN keluaran pada penjualan. Udah, itu saja. Untuk penyesuaian akhir periode, nggak ada penjurnalan. Kenapa? Karena nggak usah disesuaikan di akhir periode, nggak ada. Sedangkan kalau di periodik ada, jurnalnya adalah persediaan akhir, ini diperoleh dari stok oktem. Jadi kita cek di gudang berapa persediaan akhirnya, kemudian kita catat HPP, pembelian kita sudah tahu karena kita sudah catat di awal, persediaan awal juga sudah kita tahu karena kita catat di awal. Jadi jurnal ketiga ini dibutuhkan banget untuk periodik. Kalau nggak ada jurnal ini nggak bisa dihitung berapa labanya karena kita nggak bisa tahu HPP-nya berapa. Ini kan yang kita butuhkan untuk nyari laba kan. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Next ke slide berikutnya deh. Oke. Nah, berikutnya untuk retur pembelian gimana Kak? Untuk retur pembelian itu kita jurnalnya adalah retur pembelian. Berarti kan kalau retur pembelian kita beli terus kita kembaliin gitu ya. Bentar. Nah, untuk retur pembelian kita beli terus kita kembaliin kan gitu. Nah, maka dari itu untuk retur kita catatnya yang pasti utang usaha di debit, PPN masukan pada persediaan. Sedangkan kalau di periodik bedanya hanyalah di bagian pembeliannya saja. Ini persediaan yang bagian periodik jurnalnya kan tidak ada persediaan ya, maka kita catatnya dia sebagai pembelian. Seperti itu. Untuk retur. Kemudian untuk retur penjualan. Untuk retur penjualan sama sebenarnya, yang berbeda adalah di bagian persediaan dan HPP saja.
Kita lihat. Untuk retur penjualan sama persis nih. Retur penjualan, PPN keluaran pada piutang. Di sini juga sama. Retur penjualan, PPN keluaran pada piutang. Sedangkan di sini adalah yang berbeda di sini persediaan pada HPP. Ini tidak ada di bagian periodik. Kenapa? Karena pada saat penjualan kita tidak catat dia HPP pada persediaan nggak ada. Sehingga di sini kita perlu mencatat persediaan pada HPP ketika di bagian perpetual. Jangan di periodik nggak perlu. Sehingga di sini ya udah berarti penjurnalannya adalah persediaan pada HPP ya. Yang berbeda di situ untuk retur penjualan. Gitu. Oke. Oh ini ada miss ya, ada miss naruh kredit debit kreditnya. Bentar. Ini kakak udah hidup listriknya, izin untuk kakak yang share screen aja ya. Kakak ini ada kesalahan soalnya. Oh ya makasih banyak ya yang udah mau bantu tadi. Maaf banget ngerepotin. Oke, yang tadi ya, sorry. Karena ini ada kesalahan. Nah ini harusnya di debit. Ini juga sama, ini di debit. Ya, jadi bedanya hanya di bagian sini saja, persediaan pada APP. Sedangkan di bagian periodik tidak ada. Kita catat persediaan pada HPP. Gitu. Kemudian untuk ongkir pembelian gimana Kak? Nah, ini ongkirnya ini agak unik ya. Untuk misalnya ada ongkir pembelian, kita nyatatnya dia sebagai persediaan pada kas. Jadi ongkir pembelian itu kita catat dia sebagai bagian dari persediaan kalau perpetual. Sedangkan periodik tidak, dia catatnya dia sebagai ada akun sendiri namanya frag in pada kas. Gitu. Sedangkan ketika ada ongkir penjualan, jurnalnya sama ya. Tidak ada perbedaan, ya beban ongkir, ya beban ongkos kirim pada kas. Kemudian kalau misalnya ada diskon pembelian, gimana Kak? Ada diskon pembelian. Persediaan, nah ini, misalnya ada pembelian dengan ada diskon, misalnya. Ada beli, kita ada diskon. Gimana jurnalnya? Persediaan, PPN masukan pada utang usaha, di mana tidak ada akun diskon pembelian. Persediaannya langsung berkurang. Misalnya nih, kita beli 100. Kemudian ada diskon 5. Berarti di sini tinggal 95. Maka persediaan yang kita catat di sini itu langsung 95. PPN masukannya 9,5, 10% ya. Utang usahanya adalah 104,5. Gitu. Sedangkan di periodik tidak. Kita nyatat pembeliannya tetap 100, PPN masukannya 9,5, diskon pembeliannya adalah kita catat sebesar 5. Dan utang usahanya adalah 104,5. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau diskon penjualan sama persis, cuma bedanya ada di sini aja. Tapi pada persediaan kan tidak dicatat ya di bagian penjualan. Kalau misalnya ada penjualan, ada diskon ya sama aja. Tetap kita catat dia sebagai diskon penjualan. Seperti itu teman-teman berkaitan dengan penjurnalan transaksinya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman.
Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya, pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, dan kita belajar yang kali ini di subbab materi yang terakhir adalah penilaian persediaan. Menilai persediaan. Gimana sih menggambarkan persediaan itu? Macam-macamnya ada FIFO, ada LIFO, ada average. Jadi ada FIFO, ada LIFO, ada average. Mana average ada weighted, ada moving. FIFO ini FIFO ini dipakai di akuntansi ya. Di akuntansi sekarang yang boleh itu hanyalah FIFO, average saja. Sorry. Ada lagi satu sebenarnya, cuman kakak nggak kakak jelaskan di sini. Yang satu itu ada specific identification. Ini yang keempat sebenarnya, tapi kakak jelaskan di sini karena memang jarang keluar juga. Kalau akuntansi itu yang dipakai itu adalah FIFO, average, sama ini. Ini udah enggak secara akuntansi. Secara pajak yang boleh hanyalah ini sama ini saja. Akuntansi itu boleh semua kecuali LIFO. Tapi kalau pajak itu hanyalah FIFO, average saja. LIFO nggak boleh, ini juga nggak boleh. Gitu ya teman-teman. Loh Kak, bisa ya Kak beda antara akuntansi sama pajak? Bisa, nggak apa-apa. Secara akuntansi mau pakai FIFO misalnya. Secara pajak mau pakai average, boleh, nggak apa-apa. Dalam rangka pelaporan pajak pakai average, boleh, nggak apa-apa. Kan itu kan berpengaruh terhadap HPP kan nanti. Boleh, terserah, nggak apa-apa. Akuntansi sama pajak boleh, sama nggak Kak? Boleh juga. Sama, beda, terserah. Yang penting kalau pajak itu FIFO atau average. LIFO nggak boleh, spesifik nggak boleh. Nggak ada ketentuannya ya. Yang ketentuan yang diperbolehkan secara pajak hanyalah FIFO dan average saja. Tapi kalau akuntansi boleh semua kecuali LIFO sekarang. LIFO nggak boleh. Dulu LIFO masih boleh, tapi sekarang udah nggak boleh. IFRS nggak boleh. Maka PSAK yang mengadopsi IFRS tentu tidak memperbolehkan adanya LIFO ini. Gitu. Kalau first in first out itu artinya barang masuk dulu, barang itu yang keluar. Kalau last in first out, barang masuk belakangan itu dulu yang keluar. Kalau average menggunakan perhitungan harga rata-rata. Bisa rata-rata tertimbang, bisa rata-rata bergerak. Biasanya rata-rata tertimbang ini digunakan untuk sistem pencatatan periodik. Kalau yang ini digunakan untuk sistem pencatatan perpetual. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kakak ulangi lagi. Untuk akuntansi boleh semuanya kecuali LIFO. Tapi kalau pajak hanyalah FIFO dan average saja. LIFO dan spesifik nggak bisa. LIFO memang nggak boleh, spesifik juga nggak bisa. Nggak ada ketentuannya, hanyalah FIFO dan average saja. Seperti itu. Bagaimana contohnya Kak? Nah ini dia. Misalnya kakak punya persediaan awal 100. Harga belinya 9.000. Ini harga di sini tergantung ya. Kalau persediaan awal harga beli, pembelian harga beli, kalau penjualan ya harga jual ya, bukan harga belinya, kan. Kalau penjualan ya harga jual, gitu kan. Di sini persediaan awal harga belinya 9.000, berarti 900.000. Pembeli 200, 9.500 harga belinya, 1.900.000. Jual 150. Harga jual ya. Harga jualnya adalah 10.000, bukan harga beli di sini, harga jual. 1.500.000. Beli lagi 100, harga belinya 9.300, berarti 930. Jual 100,
harga jualnya 10.200, maka nilai transaksinya 1.020.000. Sehingga bisa ketemu persediaan akhirnya adalah 150. Dari mana, Kak? Ya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi yang dijual. 100 tambah 200, 300. Dikurangi dijual 150, berarti sisa 150. Ditambah 100 dikurangi 100. Jadi total persediaan akhirnya adalah 150. Ini persediaannya masih bentuk kuantitas. Ingat bahwa seluruh item yang ada di laporan keuangan harus dinyatakan dalam satuan unit moneter. Karena monetary unit assumption yang dipakai IFRS itu mengharuskan seperti itu. Jadi harus dinilai dalam bentuk duit, rupiah, mata uang, dalam bentuk mata uang ya. 150 unit ini berapa sih kalau dinilai dalam bentuk mata uang? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, misalnya dengan menggunakan metode FIFO, maka apa yang terjadi? Kita lihat ya. FIFO ini kan first in, first out. Barang masuk, barang itulah yang keluar lebih dulu. Maka untuk menilai persediaan akhir, maka kita pakai yang terakhir. Kok bisa seperti itu, Kak? Karena yang awal-awal udah dijual duluan gitu. Sehingga untuk menentukan persediaan akhir yang tersisa, maka kita pakai barang-barang yang terakhir dibeli. Sehingga di sini ingat 150 unit ya. Maka kita habisin dulu yang terakhir dibeli. Berapa? Tanggal 25 bulan 7. Ada beli 100, berarti kita pakai harganya 9.300 di sini. Kemudian kapan lagi beli? Tanggal 5. Berarti di sini sebesar 200, Kak. Iya total. Karena di sini hanya 150 unit, berarti sisanya tinggal 50 unit saja. Dikalikan dengan 9.500 yang ini. Sehingga di total adalah 1.405.000. Itulah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO. Gitu ya teman-teman. Kak, kalau LIFO gimana? Nah, kalau LIFO gini caranya. Kebalikannya aja, tapi pajak dan akuntansi nggak boleh ya. Metode ini sudah tidak diperbolehkan secara pajak maupun secara akuntansi. Kalau LIFO itu kan last in, first out. Barang terakhir itulah yang dijual lebih dulu. Sehingga untuk menentukan persediaan akhir, ya pakai yang awal-awal. Kenapa? Karena yang terakhir yang dijual duluan. Yang terakhir dijual duluan berarti untuk menentukan persediaan akhir berarti gimana? Ya yang awal-awal yang kita pakai. Mana yang awal-awal, Kak? Yang pertama yang pasti adalah ada persediaan awal. Tanggal 1 bulan 7. Sebesar berapa? Total 100 unit ya. Kita lihat di sini soalnya 100 unit dengan nilai 9.000. Ya udah 9.000 yang kita pakai. Kemudian berikutnya ada lagi, ternyata beli tanggal 5 bulan 7, 200 buah. Tapi cuma yang dipakai kan hanya 50 unit ya, karena yang 100 kan udah ambil dari persediaan awal. Jadi 50 unit pembelian awal. Sebesar total nanti 50, yang ditambah hasilnya adalah 150 unit. Dengan harga 9.500. Dari mana, Kak? Dari tanggal 5, di sini 9.500. Di sini. Sehingga di sini di total aja teman-teman nilainya adalah 1.375.000 rupiah. Dan ini tidak bisa dipakai secara akuntansi maupun pajak. Itu kalau menggunakan metode LIFO. Kalau menggunakan metode weighted average gimana, Kak? Ini biasanya digunakan untuk periodik ya teman-teman. Nah namanya aja weighted average berarti rata-ratanya tertimbang. Caranya gimana, Kak? Yang pasti pertama, teman-teman harus menghitung harga rata-rata tertimbangnya berapa. Harga tertimbangnya berapa. Dengan cara gimana, Kak? Caranya adalah jumlahin semua barang-barang yang persediaan awal maupun pembelian. Yang penjualan nggak usah. Karena penjualan itu nggak berpengaruh terhadap harga tertimbang. Yang berpengaruh hanyalah persediaan awal sama pembelian-pembelian. Jadi barang-barang masuk saja yang berpengaruh. Ternyata kalau di total selama bulan tersebut ada 100 persediaan awal, pembeliannya 200,
dan pembelian lagi 100. Di total ada 400 kuantitasnya. Dengan harga masing-masing harga belinya. Di total nilai transaksinya dengan nilai totalnya adalah 3.730 dibagi dengan kuantitasnya. 3.730 dibagi 400 nilainya adalah 9.325. Inilah yang dimaksud sebagai harga tertimbang. Seperti itu. Nah, nanti gimana Kak? Ya udah 150 unit persediaan akhir ini dikalikan dengan 9.325 harga tertimbangnya. Sehingga ketemu persediaan akhirnya adalah 1.398.750 rupiah. Jadi seperti itu. Itu adalah penggunaan metode weighted average. Nah, kalau moving average gimana, Kak? Nah, kalau moving average itu artinya terjadi perubahan. Namanya aja moving ya, moving average. Berarti harga rata-rata yang bergerak. Artinya dia akan selalu bergerak. Artinya dia akan selalu berubah harga rata-ratanya jika terjadi pembelian. Loh Kak, kenapa pembelian Kak? Karena memang kalau pembelian sesuai yang Kakak jelaskan tadi, dalam metode average yang berpengaruh terhadap harga suatu barang adalah pembelian saja. Penjualan tidak berpengaruh. Seperti itu. Sehingga di sini bisa ditentukan adalah awalnya ada persediaan awal ya, sebesar 100. Dengan harga 9.000, berarti persediaan akhirnya 100 dikalikan 9.000. Ada lagi pembelian 200 dikalikan dengan 9.500 harga belinya. Sehingga di sini nilainya 200 kali 9.500 totalnya adalah 1.900.000 ditambahkan dengan yang sebelumnya 900, berarti totalnya 2.800.000 dibagi dengan persediaan akhirnya. Persediaan setelah ada pembelian ini. Awalnya kan 100, beli lagi 200, berarti totalnya 300. Sehingga kita cari nilai rata-ratanya ini, harga rata-ratanya. 9.333. Caranya gimana? 2.800, 2.800 dibagi 300. Gitu. Ada penjualan Kak, nggak berpengaruh. Ada penjualan tidak ada masalah dalam artian bahwa yang tidak akan berpengaruh, tetap nih harga rata-ratanya tetap 9.333 dikalikan dengan 150 dikalikan ini jadi 1.400.000. Sehingga ada penjualan maka persediaannya jadi berkurang kan ya, awalnya 300 jadi 150 karena penjualannya 150. Loh Kak, penjualannya kok nggak pakai yang 10.000 Kak, kok pakai yang ini? Ini kan untuk menentukan nilai penjualannya, tapi kan untuk menentukan nilai persediaan yang berkurang akibat penjualan kan nggak pakai harga jual, tapi menggunakan harga rata-rata ini gitu. Nah, tanggal 25 ada pembelian lagi Kak, ya udah berubah lagi harga rata-ratanya. Pembeliannya 100 Kak, sebelumnya persediaannya 150 berarti menjadi 250. 9.300 Kak, ya tinggal dijumlahin aja 930.000 ditambah dengan ini 1.400.000. Sehingga nilainya 1.400.000 ditambah dengan ini dikalikan ini. Berarti nilainya adalah 2.330 dibagi dengan 250 ketemu harga rata-ratanya 9.320. Gitu. Jadi harga rata-rata akan berubah seiring adanya pembelian, ini dia. Sudah Kakak jelaskan di bagian kotak merah. Misalnya ada penjualan Kak, ya udah kalau ada penjualan tinggal kita gunain nilai harga rata-rata ini 100 dikalikan 9.320. Inilah nilai persediaan yang berkurang akibat adanya penjualan. Kalau ditanyakan harga jualnya berapa Kak? Ya 10.200 ini dikalikan 100. Nilai penjualannya itu. Cuman kalau nilai persediaan yang berkurang akibat penjualan itu ya 100 dikalikan dengan harga rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Sehingga 250 di sini terus dijual 100 berarti di sini tinggal sisa 150 dikalikan dengan harga rata-rata 9.320 ketemu nilai persediaan akhirnya 1.398.000 rupiah. Sebenarnya berbedanya sedikit ya. Kita lihat 1.398 sedangkan yang ini adalah 1.398.750 antara weighted average sama moving average. Cuman ya pasti berbeda gitu kan. Meskipun sedikit kan tetap berbeda gitu kan. Ini kalau misalnya nilainya seperti ini, tapi kalau misalnya persediaannya miliaran ya pasti kan kerasa juga kan seperti itu.
Oke, selesai materi kita teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan berkaitan dengan persediaan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, teman-teman ke latihan soalnya. Latihan soalnya sebenarnya sederhana aja sih. Di sini ada PT Mi Mantap PKP melakukan pembelian dan penjualan bulan Desember 2018 adalah seperti ini keadaannya. Persediaan awal ada pembelian, penjualan, pembelian, penjualan dan penjualan. Yang ditanyakan adalah nilai persediaan akhirnya, HPP-nya, jurnalnya untuk metode average dan FIFO. Ya. Jadi ada dua metode yang harus digunakan. Yang pertama average dan FIFO, mulai dari nilai persediaan akhir, HPP dan juga jurnalnya untuk setiap transaksinya. Untuk metode sistemnya dua-duanya ya. Wah, mantap ini. Perpetual dan periodik untuk FIFO dan average. Wah, ini panjang banget pastinya. Kita lihat ya jawabannya. Yang pertama untuk menggunakan metode FIFO ya. Metode FIFO dalam penilaian persediaan. Jurnalnya ada dua ya, harus menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Oke, untuk metode FIFO yang pasti yang pertama di tanggal 1 ada persediaan awal dengan harga 54.000, kuantitas 500, tinggal dikalikan saja ya. Ini rinciannya adalah hasil perkalian ya, antara 500 dan 54.000 ini menghasilkan persediaan sebesar 27 juta. Oke, kemudian di tanggal 5 Desember ada pembelian, maka 55.000 dikalikan kuantitas 100 menjadi totalnya adalah 32.500.000. Di mana 32.500.000 ini diperoleh dari sebelumnya 27 juta ditambahkan dengan 55.000 dikalikan 100. Jadi ini ya, 32.500 ini diperoleh dari 500 kali 54.000 yang sebelumnya dan yang baru ada pembelian. Kemudian di tanggal 7 Desember ada penjualan dengan penjualannya sebesar, lihat di soal ya, 400 dus dengan harga per dusnya 57.000. Dan ingat di sini adalah harga jual ya. Harga jual, bukan HPP ya. Bukan HPP. Maka di sini yang kita pakai hanyalah 400 dusnya saja. Untuk mencari HPP-nya. Kita lihat di sini. Ini 400 dus ya. Dikalikan dengan yang dipakai yang mana Kak? Yang dipakai FIFO. FIFO itu apa? FIFO itu first in first out. Ini ketika ada penjualan, maka yang dipakai adalah persediaan yang awal dulu yang dijual. Yang keluar ya persediaan awal dulu. Sehingga di sini persediaan awalnya kan masih 500. Maka karena masih kejual 400, maka yang dipakai yang 54.000 ini. Sehingga nilai yang dipakai harga yang ini. Sehingga persediaan akhirnya menjadi tinggal 100 untuk persediaan awal dan 100 untuk pembelian yang tanggal 5. Gitu. Ada lagi penjualan tanggal 10. Penjualan tanggal 10 itu sebanyak 100 buah.
100 dus. Berarti gimana Kak? Ya pakai persediaan awal yang persedia awal tanggal 1 ya harganya. Kenapa? Karena di persediaan awalnya masih belum habis. Ada 500 kuantitasnya. Padahal yang kejual tanggal 7 masih 400. Berarti di sini yang tanggal 10 ya tinggal kita sesuaikan. Berarti tinggal 100. Nah, kemudian berarti sisanya tinggal apa persediaannya? Tinggal yang tanggal 5 saja sebesar 100 dengan harga 55.000. Ada pembelian lagi Kak. Ya udah berarti dengan ada pembelian lagi berarti nambah lagi persediaan kita. 55.500 dengan kuantitas 400 Kak. Oke. Berarti di sini ada 2 ya persediaan kita yang dari ini 100 buah dari tanggal 5. 100 buah dari tanggal 5 dan 400 buah dari tanggal 15. Ada lagi Kak pembelian tanggal 18. Ya berarti ada 3 persediaan kita. Yang pertama tanggal 5 Desember, kemudian tanggal 15 Desember, dan tanggal 18 itu sendiri. Ada 3. Ada penjualan Kak. Penjualannya berapa dus? Kita lihat ya. Di sini penjualannya untuk tanggal 20 200 dus Kak. Oke, kalau 200 dus berarti kita pakai yang mana? Berarti kita pakai yang tanggal 5 dulu habisin karena namanya FIFO. Barang masuk dulu itulah barang yang keluar. Sehingga di sini yang kita hilangin dulu adalah yang tanggal 5-nya dulu. Berarti 100 dus ditambah dengan 100 dus lagi di tanggal 15. Karena kan total 200 dus kan. Maka di sini kita lihat. Yang kita lihat di sini 100 dus menggunakan harga tanggal 5 55.000 dan 100 dus yang lain menggunakan tanggal 15 55.500. Sehingga di sini sisa berapa Kak? Ya sisa tanggal 5-nya habis, kemudian tanggal 18-nya sisa 300 karena udah kepakai 100. Ditambah tanggal 18 ya, tanggal 18 pembelian tanggal 18 yang sisa 200. Dan yang terakhir tanggal 23 Desember ada penjualan lagi Kak. Penjualannya adalah sebesar 200 dus lagi. Berarti ya udah kita pakai yang tanggal 15. Awalnya tanggal 15 ada 300 dus sehingga di sini berkurang 200 dus ya menjadi 100 dus. Sehingga ketemu persediaan akhirnya langsung 16.350. Berkaitan dengan HPP bagaimana Kak? Ya HPP-nya tinggal kita jumlahkan aja dari atas ke bawah. Sebesar 21.600 ditambah 5.400 ditambah ini itu ketemu 49.150.000 rupiah. Seperti itu. Sebelum kita ke jurnal ada yang mau ditanyakan teman-teman silakan untuk perhitungan dengan FIFO ini. Perhitungan bukan perhitungan ya, penilaian persediaan. Silakan ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sebenarnya sudah teman-teman pelajari ya di akuntansi pengantar, di intermediate ya. Cuman ini kita ngulang lagi jadinya karena kalau di pajak sih jarang pembahasan berkaitan dengan ini gitu ya. Hingga ya kita mengulang mereview kembali materi yang ada di akuntansi gitu ya. Nanti kalau udah sampai aktiva tetap baru kita udah masuk ke pajak pajaknya. Karena pajaknya itu udah mulai lebih advance. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya ke jurnal. Untuk bagian jurnal kita sebenarnya nggak rumit-rumit amat karena memang kalau misalnya perpektual ya sebagaimana kakak jelaskan di PPT tadi ya, tinggal teman-teman lihat transaksinya seperti apa. Yang pertama ada persediaan awal, nggak perlu kita jurnal, nggak ada jurnalnya persediaan awal. Awalnya ada di pembelian tanggal 5 100 dus, maka yang kita catat
pembelian, ya, persediaan pada PPN masukan pada utang dagang. Sama, perpetual periodik sama persis kita lihat. Ini kakak komparasi biar teman-teman bisa membandingkan gitu ya. Sama persis, nggak ada perubahan. Bedanya, sama persis. Ada perbedaan di sini. Perpetual nyatatnya persediaan, sedangkan periodik nyatatnya pembelian. Jadi seperti itu teman-teman tanggal 5. Nah, kemudian untuk berikutnya di tanggal 7 Desember itu ada penjualan 400 dus dengan harga per dusnya 57.000. Nah, ini yang kita catat deh sebagai penjualan. 400 dikalikan 57.000 itu letaknya di sini. Sedangkan di sini itu yang mana, Kak? 21.600 itu. Itu yang ada di sini yang tadi kita hitung. Yakni 400 dikalikan dengan HPP. Dikalikan dengan harga. Nilai persediaannya berapa sih yang berkurang? Itu yang kita catat di bagian HPP pada persediaan ini. Jadi 21.600 ini bukan di sini, bukan. Tapi 21.600 ini berasal dari yang tadi kita hitung. 400 dus dikalikan dengan nilai persediaan awalnya. Karena kita menggunakan sistem FIFO kan. Jadi seperti itu. Sedangkan yang ada di sini kita kalikan saja 400 dus dikalikan dengan 57.000. Inilah adalah harga jual. Nilai penjualan kita. Sedangkan yang ini adalah nilai persediaan yang berkurang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu. Sedangkan kalau periodik nggak perlu. Ya udah, PPN piutang dagang pada PPN keluaran pada penjualan. Nggak perlu ada jurnal PPN pada HPP pada persediaan. Begitu pula di tanggal 10 Desember. Di 10 Desember ada penjualan 100 dus 58.000. Berarti ini yang masuk ke bagian penjualan. 58.000 dikalikan 100 dus. 5.800.000. Ada PPN keluaran 580 dan piutang dagang. Dan yang ada di HPP dan persediaan ini, yang mana, Kak? Yang ini teman-teman 5.400.000. Dari mana 100 dus dikalikan dengan nilai persediaan yang berkurang? Yang mana yang berkurang? Ternyata FIFO. Yang berkurang yang masuk duluan. Berarti di sini persediaan awal yang berkurang. Maka pakai yang harga yang persediaan awal. 5.400.000. Ini. Sedangkan yang tanggal 10 tidak ada ya. Tidak ada HPP pada persediaan ya. Langsung piutang dagang, PPN keluaran pada penjualan. Seperti itu. Kemudian di tanggal 15 ada pembelian. Pembeliannya berapa tuh? 400 dus sebesar 55.500. Ya udah berarti di sini tinggal kita kalikan aja 55.500 kali 400 jadi persediaan PPN masukan pada utang dagang dan di sini tinggal kita ubah saja nilainya jadi akunnya jadi pembelian PPN masukan pada utang dagang. Di tanggal 18 ada pembelian lagi, Kak. 200 dus 54.000 juga sama perlakuannya. Dan di sini hati-hati ya, harus ada akunnya berubah, bukan persediaan lagi tapi pembelian. Gitu. Kemudian di tanggal 20 itu ada penjualan 200 dus 56.000. Ya udah berarti di sini yang masuk sebagai nilai penjualan ya 200 dus dikalikan harga jual. Sedangkan yang di bagian HPP itu adalah yang ini 11.500. HPP pada persediaan ini. Sedangkan kalau di sini kan tidak ada ya, tidak ada akun HPP pada persediaan, jadi aman-aman aja gitu kan. Kemudian di 23 Desember juga sama, ada penjualan 200 dus, ya berarti 200 dus dikalikan 58.000. Dan jangan lupa ada HPP pada persediaan untuk sistem perpetual. Di sini sebesar 11.100. Seperti itu. Untuk yang ini tidak ada ya, tidak ada HPP pada persediaan. Dan yang berbeda lagi apakah? Ada penyesuaian di akhir periode. Bahwa kalau periodik ada ini persediaan akhirnya berapa, kita sudah tahu 16.350 ini. HPP-nya 49.150 yang ini. Pembeliannya 38.500. Di total aja pembeliannya ya, teman-teman.
Dan persediaan awalnya 27 juta. Dan ini sama ini harus balance. Kalau nggak balance, salah. Seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian ini yang membedakan antara perpetual dan periodik. Nah, jangan lupa juga bahwa meskipun tidak disuruh untuk menjurnal PPN masukan dan PPN pengkreditan PKPM, tetap harus teman-teman buat jurnal PK dan PM untuk mencari kira-kira ada utang PPN atau PPN-nya jadi lebih bayar gitu. Ternyata di sini kalau di total PK-nya lebih besar. Sama kayak ini ya. Ini sama. PK-nya lebih besar daripada PM sehingga akan muncul utang PPN yang harus dilunasi paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT masa PPN. Seperti itu. Gitu ya teman-teman untuk nilai persediaan akhir, HPP, dan penjurnalan. Untuk metode average, jurnal masih sama, tidak ada perubahan. Cuman yang berbeda adalah di sini adalah penentuan HPP-nya. Oh ini ada yang bertanya nih, Kak tidak ada penyesuaian untuk NRV-nya? Harusnya ada, cuman kan di sini tidak disediakan data ya, NRV-nya berapa di akhir periode gitu. Jadi NRV itu nggak bisa per bulan deh ya. NRV itu biasanya per akhir periode. Jadi di 31 Desember biasanya itu baru penyesuaian dengan NRV. Cuma di sini kan tidak ada data ya NRV-nya berapa. Tapi kalau ada datanya gimana Kak? Ya harus kita sesuaikan gitu. Harus kita sesuaikan. Di sini kan nilai persediaan akhirnya berapa? 16.350 secara kos. Sedangkan NRV-nya berapa? Kita cek lagi NRV-nya nanti. Kita bandingkan. Kalau misalnya ternyata lebih kecil NRV-nya, maka kita harus catat ada jurnal lagi tambahan berupa loss tadi, rugi penurunan nilai pada persediaan. Gitu ya. Jadi nanti yang dibandingkan itu persediaan akhirnya di akhir periode. Yang dibandingkan cost dan NRV-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, sama-sama. Itu ya teman-teman. Berikutnya adalah untuk average. Average ini kakak nggak jelasin lagi ya untuk jurnal karena memang sama persis ya. Cuman yang berbeda adalah masalah perhitungan HPP saja. Sama persis kok. Sama persis. Nah, yang berbeda adalah masalah perhitungan HPP-nya saja. Di sini awalnya ada persediaan. Di sini kakak menggunakan moving average ya. Jadi kakak nggak pakai weighted average, kakak pakai moving average. Ada persediaan awal 54.000 dikalikan kuantitas 500 ya, 27 juta. Kemudian ada pembelian, ingat, perubahan harga pada moving average itu ketika ada pembelian. Penjualan enggak. Ketika ada pembelian 55.000 dengan kuantitas 100, maka akan terjadi perubahan. Persediaan akhirnya menjadi 32.500. Dari mana Kak? 27 juta ditambah dengan ini dikalikan ini. Dengan kuantitasnya tambah. Awalnya 500, beli lagi 100, berarti 600. Berarti untuk moving average-nya atau harga rata-ratanya adalah sebesar 32.500 dibagi dengan 600 sehingga 54167. Seperti itu. Jadi kalau ngerjakan mending giniin aja ya, biar nggak bingung gitu ya. Kalau yang awal, cuman kalau sudah terbiasa ya nggak usah dirinci gini, nggak masalah. Ada penjualan Kak, kalau udah penjualan ya tidak berubah, 54167 ini yang tetap kita pakai. Penjualannya 400 dus Kak, ya udah 400 dus dikalikan dengan harga 54167 ini. Sehingga persediaan akhirnya adalah 10 juta sekian. Ada penjualan lagi Kak, ya tetap tidak ada perubahan harganya, tetap 54167 yang kita pakai. Ada 100 dus ya, kita pakai 100 dus. Gitu. Sehingga di sini rinciannya tinggal berapa tuh? Tinggal 100 dus ya persediaan akhirnya. Pembelian lagi Kak 55.500, kuantitas 400 Kak, ya udah berarti kita jumlahkan. Total berarti kuantitasnya kan 400, awalnya 100 ya di sini kita lihat 100 ya. Kemudian beli lagi 400, berarti di sini berapa? 500. Ya kan? Kemudian di sini nilainya 5.4167 ini ditambahkan dengan 5.500 kali 400, totalnya 27 juta sekian.
Sehingga harga rata-ratanya berubah lagi. Kenapa? Karena ada pembelian. Gitu. 27 ini dibagi 500 nilainya 55233. Ada pembelian lagi Kak, 54.200 dus. Ya udah, kita berubah lagi harga rata-ratanya. Sehingga di sini 38 juta sekian diperoleh dari 27 juta ini ditambahkan dengan 54.000 dikalikan 200. Dan kuantitasnya juga berubah. Awalnya 500, beli lagi 200, berarti jadi 700. Harganya juga berubah. 38 juta sekian dibagi 700 menjadi 54.881. Kalau ada penjualan gimana Kak? Ya tinggal nggak perlu kita ubah lagi 200, misal 200 dus ya. Awalnya 200 dus, ya udah menggunakan harga 54.881. Ketika ada penjualan lagi 200 dus Kak, ya tinggal menggunakan harga rata-rata yang tadi gitu. Sehingga ketemu persediaan akhirnya adalah 16 juta 464.286. Dengan total HPP-nya ya tinggal kita sum saja dari atas ke bawah. Totalnya 49 juta sekian. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang tadi 16.350 sama 16.464 lumayan. Ini kalau misalnya juta, kalau miliar gimana? Itu kan pasti lumayan ya perbedaan metode ini gitu. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita akhiri karena udah selesai pembahasan materi kita. Belum ada? Oke, kalau misalnya belum ada, kita tutup ya pertemuan kali ini. Ini sedikit ada motivasi mungkin. Ini masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun, tapi kita yang harus mengejarnya sendiri. Ini ada kata-kata yang bagus dari Wayne Dyer, bahwa nggak ada ya kita dijanjiin oleh siapapun, nggak ada. Ya kita yang harus berusaha sendiri, kita harus berikhtiar sendiri, gitu ya. Kita harus mengejar sendiri masa depan kita yang cerah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin ujian kita mendapatkan hasil yang maksimal, ya kita harus sendiri yang harus mengejarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selesai bahasan kita untuk materi awal ini, untuk bonus kelas ini. Kita tutup dengan berdoa ya, agar agar materi yang sudah kakak bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. 6 orang terakhir mantap sekali. Terima kasih juga tadi yang udah bantu kakak untuk share screen. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kakak yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada kendala teknis ya. Semoga apa yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama teman-teman. Untuk izin untuk end meeting ya.